Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madoni Zalbela, biasa dipanggil Madoni, bisa dipanggil Doni. Saya mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Ponorogo. Saat ini saya mahasiswa di semester 3. Kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah saya, yaitu ilmu politik dengan judul ideologi negara. Ideologi negara itu ialah sekumpulan ide-ide dari seseorang atau beberapa orang atau sekelompok orang demi menggapai cita-cita secara bersama-sama. Atau bisa diartikan secara singkat, yaitu ideologi itu merupakan cita-cita dari masyarakat. Ideologi itu ada berbagai macam jenis. Ada ideologi liberal, ada ideologi liberalisme, ada ideologi kapitalisme, ada ideologi otoriterisme, ada ideologi komunisme, dan lain sebagainya. Indonesia sendiri sudah melalui berbagai masa atau fase perubahan ideologi negara. Dimulai dari pada masa kepemimpinan Soekarno, yaitu pada masa Orde Lama, yaitu yang menggunakan ideologi kapitalisme. Setelah itu, setelah Soekarno turun atau lengser, Indonesia memasuki Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Soeharto dengan menggunakan ideologi liberalisme dan otoriternya. Dan saat ini Indonesia menggunakan ideologi Pancasilais. Ideologi Pancasilais itu merupakan ideologi yang inti dari ideologinya itu berasal dari Pancasila. Jadi butir-butir Pancasila yang ada di Pancasila itu menjadi sebuah ideologi negara kita. Tetapi ideologi Pancasila sendiri itu eksistensinya mulai tergeser dengan ideologi neoliberalisme. Kenapa saya bisa menyebut atau mengatakan hal seperti itu? Hal ini disebabkan karena ideologi neoliberalisme ini sendiri. Ideologi neoliberalisme itu seperti ideologi yang menjunjung pada kekuatan ekonomi negara kita, seperti itu. Jadi rata-rata ya orang Indonesia itu sekarang itu yang pertama itu suka berdagang atau membuka usaha. Yang kedua, banyaknya tenaga asing yang masuk ke negara kita, atau TKA yang masuk ke negara kita. Yang ketiga itu banyak sekali sistem-sistem negara yang merujuk pada keberlangsungan atau kesejahteraan ekonomi negara kita, seperti itu. Jadi sebenarnya neoliberalisme ini sebenarnya merupakan ideologi yang bagus karena ideologi ini menyokong atau memperkuat ekonomi negara kita. Tetapi sisi negatifnya ideologi ini memiliki banyak sekali lubang yang bisa merusak sistem negara kita, seperti itu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya untuk sisi negatif dari ideologi neoliberalisme itu yang pertama banyaknya korupsi, terus kasus suap, terus banyaknya tenaga kerja asing yang ilegal, terus tidak digunakan SDM atau sumber daya manusia dari kita atau lokalnya itu tidak jadi terpakai karena banyaknya TKA dan lain sebagainya. Itu merupakan sedikit dari sisi negatif neoliberalisme. Tetapi neoliberalisme itu dan
ideologi Pancasila itu memiliki, menurut saya ini memiliki kesinambungan atau apa ya, kesinambungan atau bisa dikatakan ya memiliki keterkaitan masing-masing. Yang pertama, ideologi Pancasila ini merupakan dasar, dan ideologi neoliberalisme ini merupakan penyokong dari kekuatan ekonomi negara kita. Jadi memiliki simbiosis lah, intinya seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai ideologi baik itu pengertian dan ideologi negara kita. Jikapun ada kesalahan, baik itu perkataan saya atau materinya ada yang kurang, saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.